Saya akan menjawab serangan Suma yang menggunakan Yohanes 5 ayat 30 untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Saya akan perdengarkan sedikit. Yesus mengaku di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana Yesus yang tidak dapat berbuat ini bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Silakan. Memang dia hanya membaca sebagian, saya akan baca seluruhnya, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya tambahi untuk Bang Suma senjata lain, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sekalipun dua ayat ini sebetulnya mirip ya, tetapi ada perbedaan. Pertama ayat 30 menekankan Yesus mendengar Bapa, sedangkan ayat 19 menekankan Yesus melihat Bapa. Tapi sebetulnya dua kata tersebut tidak perlu dibedakan dalam persoalan ini. Dan yang kedua, ayat 19 menekankan kesatuan dalam pekerjaan antara Yesus dan Bapa. Sedangkan ayat 30 menekankan kesatuan dalam menghakimi, ayat 30a, dan juga kesatuan dalam kehendak, ayat 30b, antara Yesus dan Bapa. Nah, Yohanes 5 ayat 30 ini memang dipakai oleh Arius atau Arianisme yang belakangan menjadi saksi Yehova untuk mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa karena ia tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Tapi sebetulnya ayat ini, khususnya kata-kata tidak dapat itu, sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Karena ketidakmampuan Yesus menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Dan perlu diingat, ya, perlu dicamkan bahwa Yohanes 5:19 ini juga 5:30 nanti ya, terletak dalam konteks yang justru menekankan keilahian Yesus, yaitu Yohanes 5:17-18 yang berbunyi sebagai berikut. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan, seharusnya menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam konteks seperti itu, yang menekankan keilahiannya, tidak mungkin tahu-tahu dia justru menunjukkan ketidakmampuannya, yang menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Ini sama sekali tidak masuk akal menafsir seperti itu. Kalau demikian, apa arti atau maksud kata-kata Yesus ini? Kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Jadi Yesus dan Bapa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Dengan demikian kata-kata Yesus ini menjawab serangan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Yesus melanggar Sabat dan menghujat Allah dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kalau Yesus bisa melanggar Sabat dan menghujat Allah, maka itu berarti ia bisa melakukan sesuatu terpisah dari Bapa. Tapi Yesus tidak bisa melakukan sesuatu yang terpisah dari Bapa. Dan karena itu jelas bahwa dia tidak bisa melanggar Sabat maupun menghujat Allah. Bandingkan dengan penafsiran dari para saksi Yehova tentang Yohanes 5:18 dan 5:19 ini. Terbalik dengan penafsiran saya di atas, mereka menjadikan Yohanes 5:19-nya sebagai patokan bahwa Yesus bukan Allah. Dan dengan patokan itu mereka menafsirkan Yohanes 5:18-nya. Ini kata-kata mereka. Yohanes 5:18, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi seperti dalam Yohanes 10 31-36 ingin membunuh Yesus karena ia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi siapa yang mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Bukan Yesus. Ia membela diri menghadapi tuduhan-tuduhan palsu ini langsung dalam ayat berikutnya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dia sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Dengan ini Yesus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa ia tidak sama dengan Allah,
dan kalau tidak dapat bertindak atas prakarsanya sendiri. Dapatkah kita membayangkan seseorang yang setara dengan Allah yang Maha Kuasa berkata bahwa ia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dia sendiri? Bandingkan Daniel 4:34-35. Menarik bahwa ikatan kalimat dari Yohanes 5:18 maupun 10:30 menunjukkan bahwa Yesus membela dirinya terhadap tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang Yahudi yang seperti para penganut Tritunggal mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah. Saya berikan tanggapan tentang kata-kata saksi Yehova ini ya. Poin A, kalau Yohanes 5:19 itu memang merupakan bantahan terhadap tuduhan bahwa ia menyamakan diri dengan Allah. Pertama, mengapa dalam Yohanes 10 ayat 33 pada waktu menghadapi tuduhan yang sama, dia bukannya membantah tapi kelihatannya menyetujui tuduhan itu? Kedua, mengapa pada waktu disembah dan disebut sebagai Tuhan atau Allah dalam banyak kali ia diam saja? Ketiga, mengapa banyak ayat-ayat kitab suci yang lain yang bukan merupakan kata-kata Yesus yang menyatakan Yesus sebagai Allah? Poin B, kalau dikatakan bahwa Yesus tidak bisa melakukan apapun dari dia sendiri atau bahwa ia tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri, mengapa ada sedikitnya 2 ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus melakukan apa yang dikehendakinya? Pertama, Markus 3:13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yang kedua, Yohanes 5:2, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saya kira sampai itu cukup tanggapan untuk Suma.